mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang tanpa syarat. Kami bersyukur kalau kami masih mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran kami, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Amin. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan Yesus itu baik. Amin. Nah, kita sudah banyak belajar dalam beberapa bulan ini mengenai kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, seperti komitmen, ya, apalagi kepedulian, ya, care. Sudah belajar mengenai respect juga kita sudah belajar. Nah, supaya kita bisa memelihara dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini, ya, maka kita harus kasih diskon. Ya. Diskon, ya, banyak orang yang suka dengar kata diskon, ya. Apalagi kalau mau beli barang, ya, wah kalau yang diskon itu, wah orang semangat banget, ya. Anak saya bisa beliin sesuatu, ya, entah minuman, entah makanan, waktu saya mau bayarin, nggak usah ya, ini lagi diskon katanya gitu, ya. Jadi kalau lagi diskon, dia yang traktir. Tapi kalau nggak ada diskon, dia reimburse ke saya, gitu ya. Nah, tapi diskon yang saya maksudkan di sini adalah sebuah akronim, ya. Akronim yaitu, oke, boleh ditayangkan slide-nya? Apa ini sudah bisa berfungsi atau belum? Oke, ya. Diskon yang saya maksudkan di sini adalah akronim dari disiplin dan konsisten. Ya, kita sudah belajar kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, supaya kehidupan kita bisa berubah ke arah yang lebih baik, kehidupan kita sebagai anak-anak muda bisa berdampak bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, dan kalian dipakai Tuhan dengan cara yang dahsyat, maka saudara perlu disiplin dan konsisten. Nah, mari kita baca ayatnya sebagai landasan firman Tuhan, ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, kita baca sama-sama ya, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara bicara mahkota yang abadi, tentu bukan yang tersedia di dunia ini. Seperti yang dunia buat, mahkota yang terbuat dari emas, dari perak, dari tembaga, bukan. Mahkota yang abadi itu adanya di mana? Surga. So, jadi artinya apa? Kita harus ingat tujuan kita adalah surga. Amin. Di dunia ini cuma sementara, men. Cuma sementara, cuma numpang lewat. Dan kita nggak ada yang tahu berapa lama kita ada di dunia ini. Karena hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Dan gak jaminan loh, gak jaminan yang mati duluan adalah yang tua. Gak jaminan. Saya tadi pagi ibadah di salah satu cabang di Depok. Ada si Opung, ya. Ada Opung mama yang umurnya 90 tahun. Masih kuat beribadah. Ibadah di lantai 2, dia naik tangga ke lantai 2. Umur 90 tahun. Tapi beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak muda, umur di bawah 40 tahun, sudah mati. Jadi kita nggak ada yang tahu berapa lama kita hidup. Tetapi yang harus kita tahu di sini adalah bahwa tiap-tiap orang turut mengambil bagiannya dalam pertandingan. Katakan sama-sama pertandingan. Nah, hidup di dunia ini seperti pertandingan. Pertandingan iman. Dibutuhkan endurance yang kuat, daya tahan yang kuat. Dan gak mungkin daya tahan endurance yang kuat tanpa disiplin dan konsisten di dalam latihannya. Nah, oleh karena itu penting buat kita
Bagaimana kita menguasai diri dalam segala hal dengan disiplin dan konsisten menjalankan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai yang baik yang selama ini gereja ini ajarkan kepada saudara. Gereja sudah mengajarkan bagaimana hidup di dalam menghormati satu sama lain, respect satu sama lain. Gereja sudah mengajarkan bagaimana hidup dalam kekudusan. Gereja sudah mengajarkan hal-hal yang baik. Bagaimana kita membangun hubungan dengan kepedulian, dengan care-nya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita disiplin dan konsisten? Tujuan kita sebagai orang percaya untuk hidup disiplin dan konsisten, sekali lagi, adalah untuk kehidupan kekal di surga. Bukan hanya kesuksesan di dunia ini saja. Kesuksesan dunia sebetulnya itu bukan tujuan kita. Kesuksesan itu ada dalam perjalanan kita menuju kekekalan. Katakan kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Kurang mantap. Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Saya mengerti. Mungkin banyak di antara kalian yang bingung, kok sebuah perjalanan? Iya, karena dunia mengajarkan kesuksesan adalah tujuan. Itu yang dunia ajarkan. Tujuan kamu adalah sukses. Padahal kebenaran Alkitab mengajarkan kita kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Karena tujuannya adalah surga. Dan untuk kita bisa masuk surga, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. That's it. Ya. Jadi ini paradigma yang baru adalah paradigma kerajaan. Dunia memang mengajarkan paradigma baru. Tapi paradigma baru yang dunia ajarkan itu beda dengan yang gereja ajarkan. Paradigma baru adalah paradigma kerajaan. Di mana kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan menuju kekekalan. Yang mengerti katakan heeh. Sekali lagi yang mengerti katakan heeh. Jadi kualitas disiplin dan konsisten kita inilah yang Tuhan Yesus pakai untuk menilai pekerjaan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 21 Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi waktu nanti kita menghadap Tuhan di dalam kekekalan, rindukan ini. Tuhan Yesus berkata, baik sekali perbuatan hambaku Pina yang baik dan setia. Ya. Nah, kata Yunani dari kata setia dari ayat ini adalah pistos. Pistos itu yang artinya dapat dipercaya. Pistos itu artinya dapat diandalkan. Jadi dengan kata lain, konsisten. Jadi artinya kita terus melakukan kebenaran. Konsisten melakukan kebenaran. Bukannya berhenti di kata pernah melakukan kebenaran. Tapi konsisten di dalam melakukan kebenaran. Bukan juga kadang-kadang melakukan kebenaran. Tapi disiplin dan konsisten. Katakan sama-sama disiplin dan konsisten. Di dalam melakukan kebenaran. Alkitab mengajarkan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Teman-teman, kualitas dapat dipercaya atau konsisten ini juga yang menjadi prasyarat kita untuk dapat dipercaya lebih oleh Tuhan. Wow, kalau bisa dipercaya lebih oleh Tuhan itu dahsyat, men. Mazmur 24 menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta, pemilik bumi dan segala isinya. Kalau kita sadar akan identitas kita sebagai anaknya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan memiliki semua dunia dan isinya ini, gak ada alasan sih buat yang namanya stres, depresi, ya. Gak ada alasan yang namanya mau bunuh diri. Kenapa? Karena enggak sa'i. Tahu sa'i? Sa'i itu adalah sadar akan identitas. Kalau saudara kita yang muslim, sa'i itu keliling Ka'bah.
Oh, ini sadar akan identitas. Nah, oleh karena itu saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus, dia disiplin dan konsisten memberitakan Injil. Alkitab mencatat bahwa Yesus yang adalah teladan kita, disiplin dan konsisten memuridkan. Alkitab mencatat bahwa Yesus disiplin dan konsisten melayani. Gak peduli. Menghadapi tantangan aniaya, dia tetap konsisten, dia tetap disiplin melayani. Dan hasilnya banyak mujizat dan multiplikasi murid-murid terjadi. Amin. Alkitab mencatat Rasul Paulus konsisten mengembangkan karakter bersyukur. Alkitab juga mencatat Rasul Paulus konsisten dan disiplin mengembangkan karakter mengasihi. Hasilnya tanda-tanda heran dan mujizat menyertai hidup dan pelayanannya. Ada banyak contoh pemimpin, ada banyak contoh pelayan Tuhan yang tidak konsisten. Dan itu yang membuat anak buahnya kecewa. Yang membuat orang yang dipimpinnya tawar hati. Ada berapa banyak juga orang tua yang tidak konsisten, yang menimbulkan kebingungan bagi anak-anaknya. Ya. Ada berapa banyak juga pemimpin-pemimpin yang berumah tangga tidak konsisten. Akhirnya apa? Tidak bisa diandalkan. Mungkin perkataannya awalnya iya, tapi setelah itu berubah lagi. Dan ada berapa banyak rumah tangga juga pernikahan juga yang goncang bahkan hancur. Karena tidak adanya konsisten di dalam menjaga, merawat janji nikahnya. Nah, oleh karena itu hari ini, satu hal yang perlu kita pahami sama-sama bahwa konsisten make miracle happen. But inconsistent create heart broken. Amin. Ada berapa banyak di antara kalian yang kecewa? Yang bingung? Yang hatimu terluka? Karena tidak konsistennya orang tua kalian. Karena tidak konsistennya pemimpin kalian. Karena tidak konsistennya mungkin yang menikah, pasangan kalian. But consistent make miracle happen. Di dalam Mazmur dikatakan orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi tidak akan goyah selama-lamanya. Ada perkenanan Tuhan, ada pertolongan dan ada mujizat Tuhan bagi orang yang disiplin dan konsisten melakukan kebenaran. Amin. Tahu enggak, orang yang punya diskon, disiplin dan konsisten itu adalah orang yang asik. Nah, asik yang saya maksud sekarang di sini adalah juga akronim dari ini dia. Yang pertama A-nya akuntabilitasnya tidak diragukan. Ya. Orang yang disiplin dan konsisten, dia punya akuntabilitas yang oke banget. Diskon membuat saudara memiliki akuntabilitas yang baik. Saudara yang bekerja atau nanti kamu yang akan bekerja, saudara akan menjadi orang yang diperebutkan di perusahaan. Orang yang akan dipertahankan di instansi di mana kalian akan bekerja dan bekerja. Kalau kalian punya akuntabilitas yang baik. Saudara pamit dari tempat kerja saudara menghadap bos saudara. Pak, saya bulan depan mau mengundurkan diri. Loh, kenapa? Ya saya, belum selesai kamu ngomong, baru ya saya. Dia udah bilang, apa saya naikin gaji kamu? 5 kali lipat? 10 kali lipat? Karena kamu punya akuntabilitas yang baik. Dijagain sama bos kamu. Wah, kalau orang ini sampai keluar, kita kehilangan aset nih. Apalagi mungkin tunjangan kamu saya tambahin ya. Mobil, rumah baru. Dipertahankan, men. Tapi kalau akuntabilitas lu jelek,
Pak, saya mau mengundurkan diri bulan depan. Kenapa nggak minggu depan aja? Buruan keluar, buruan keluar. Dalam pelayanan juga begitu, saudara. Kalau akuntabilitas kamu baik, maka gereja akan beruntung karena ada kamu. Karena otoritas yang diberikan kepada kamu itu bisa dijalankan dengan baik. Kalau kamu dipercaya menjadi kepala cabang, maka perusahaan kamu juga akan beruntung ada kamu. Karena punya akuntabilitas yang baik. Makanya diskon itu asik loh, saudara. Ya, asik. Yang kedua, S-nya adalah semakin disukai orang. Diskon itu membuat saudara, kalau saudara jadi seorang pemimpin, maka orang-orang yang dipimpin oleh saudara, mereka akan merasa tenang. Dan mereka happy, mereka senang. Karena tahu saudara akan memimpin, membawa mereka kemana gitu loh. Jelas directionnya, kita akan lakukan ini, kita akan lakukan itu. Dan seorang pemimpin yang memiliki akuntabilitas yang baik, dia akan disiplin dan konsisten dengan keputusannya. Makanya disukai semua orang. Kamu akan menjadi orang yang disukai oleh pengikut-pengikut kamu. Kalau kamu nanti menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami, istri kamu, anak-anak kamu akan merasa senang dan tenang di dalam kepemimpinan kamu. Saya menemukan banyak anak-anak laki-laki yang kepahitan, yang kecewa sama orang tuanya, sama bapaknya khususnya. Karena bapaknya gak konsisten. Disukai sama semua orang. Ya. Dan kemudian, kalau kita diskon, disiplin dan konsisten, asik. I-nya apa? Influence-nya makin kuat. Pengaruhnya makin kuat, men. Leadership is influence, nothing more, nothing less. Banyak orang yang mengejar posisi. Padahal tidak banyak orang yang mengerti bahwa posisi itu selalu menuntut dua hal. Influence dan responsibility. Nah, banyak orang ngejar influence-nya, pengaruhnya. Dengar apa kata saya. Perhatikan yang saya mau. Ingat apa yang saya katakan. Influence. Tapi responsibility-nya diabaikan. Enggak disiplin, enggak konsisten. Padahal kalau responsibility-nya, tanggung jawabnya dilakukan dengan disiplin dan konsisten. Pengaruh enggak usah dikejar-kejar. Akan berjalan dengan sendirinya. Tapi influence tanpa responsibility bukan mendatangkan kesukaan, tapi kesakit hatian. Ketawar hatian. Tapi ketika kita disiplin dan konsisten menjalankan tanggung jawab kita, nilai-nilai kebenaran yang kita pegang teguh, maka influence akan makin kuat. Pengaruhnya akan makin kuat. Amin. Nah, kalau pengaruhnya makin kuat, makin asik, tahu nggak? K-nya apa? Kepercayaan bertambah. Diskon membuat saudara memiliki kepercayaan dari Tuhan dan kepercayaan dari sesama manusia. Kalau hidup kita udah nggak ada lagi kepercayaan dari sesama, apalagi dari Tuhan, selesai hidup kita. Hancur, binasa. Tapi pada waktu kepercayaan dari Tuhan, dari sesama itu bertambah, maka bertambahlah sukacita kita. Amin. Bertambahlah peluang kita. Saudara akan dipakai sama Tuhan untuk berekspansi dimanapun saudara berada. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. So hari ini kita akan belajar agar kita bisa berdampak di dalam hidup kita, bahkan sampai pada keselamatan manusia, kesejahteraan hidup manusia, bahkan sampai kepada hidup yang kekal, kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus.
Berapa banyak di sini yang lahirnya 2015 ada? Enggak ada. 2008? Enggak ada. 2009? Berarti di bawah 2010 ya. 2010. Adik umurnya berapa, Dek? Berapa umurnya sayang? Berapa, Kak? 11. Wow, tepuk tangan buat yang umur 11 tahun. Guys, tahu nggak? Indonesia tahun 2045 akan mengalami yang namanya bonus demografi. 2045, di waktu Indonesia merdeka, 100 tahun Indonesia merdeka, kita akan mengalami bonus demografi. Kalau kalian tahu bonus demografi, di mana pada waktu itu sekitar 64%, ini menurut Badan Pusat Statistik ya, sekitar 64% itu menguasai, itu orang-orang yang usia produktif, ya, yang lahirnya di antara 2010 sampai 2025, ya. Ya di bawah-bawah itu juga masih oke lah, di bawah 2010 ya. Itu yang akan menguasai perekonomian di bangsa ini. 2045. 64%. Nah bonus demografi itu bisa berdampak ada keberuntungan, bisa juga ada hal yang negatif. Beruntungnya apa? Kalau kita memiliki kesiapan, kalian memiliki kesiapan secara karakter kalian. Kalian menjadi orang yang asik ini. Maka perekonomian Indonesia akan unggul dan menguasai dunia. Amin. Tapi sebaliknya, kalau dalam bonus demografi itu, generasi yang sekarang disebut generasi Alpha dan generasi Z, itu gagal menjadi orang yang asik. Maka yang terjadi apa? Bukan pertumbuhan ekonomi, tapi pertambahan jumlah pengangguran. Dan kita tahu kalau pengangguran meningkat, kejahatan juga meningkat. Jadi Indonesia ke depan itu ada di tangan kalian. Katakan sama-sama, Indonesia di tangan kita. Karena kita bersama dengan Tuhan. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Jadi, agar kita bisa berdampak pada keselamatan manusia, kesejahteraan hidup manusia, bahkan sampai kepada hidup kekal, kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus, men. Ini yang dunia perlu tahu. Karena dunia tidak mengajarkan tentang hal ini. Dunia tidak mengajarkan bagaimana kita bisa memiliki disiplin dan konsisten dengan kepenuhan Roh Allah. Dunia enggak mengajarkan. Tapi Roh Kudus adalah penolong yang memampukan kita untuk kita bisa berekspansi, dipakai Tuhan untuk lebih lagi dimanapun kita berada, kita berdampak bagi kehidupan manusia. Nah, gereja perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yes, kepenuhan Roh Kudus. Karena faktanya adalah ketika kita disiplin dan konsisten mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, pasti ada tantangan dan pasti ada godaan. Dan yang paling sering tantangannya adalah, godaannya adalah harta, tahta, apalagi sensualitas yang mengarah kepada sexual desire. Pada waktu kita mau disiplin dan konsisten dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, akan ada orang-orang yang membenci kita. Ada orang-orang yang gak setuju sama kita, bahkan bisa menganiaya kita. Kita bisa mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Baik di sekolah, di kampus, baik di tempat kerja, diperlakukan dengan tidak adil. Dan hal itu bisa menimbulkan kekecewaan. Perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh sesama manusia, mungkin juga oleh pemimpin kita, bisa menimbulkan kepahitan. Dan banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Pada awalnya mereka punya disiplin dan konsisten terhadap kebiasaan-kebiasaan yang baik.
awalnya semangat melayani. Waduh, benar-benar luar biasa semangatnya. Tapi begitu pelayanannya nggak dihargai sama pemimpinnya. Waduh, kecewa berat. Buat apa gue pelayanan, gue mundur aja dari pelayanan. Wah, tadinya hubungan suami istri, papa mamanya mesra banget. Ya. Bahkan mereka terjun dalam pelayanan pasutri, pasangan suami istri. Ya. Wah, pelayanannya terkenal di mana-mana. Dari dalam negeri, luar negeri terkenal. Tapi satu hari pasangannya selingkuh. Pasangannya tidak memenuhi apa yang dia harapkan. Dan kecewa. Dan akhirnya mundur dari pelayanan. Bahkan rumah tangganya pun berantakan. Anak-anaknya kepahitan. Tadinya disiplin. Konsisten. Berjemaat. Sekarang enggak lagi. Ditanyain kenapa kok enggak pernah ke gereja lagi. Karena kecewa sama orang gereja. Kecewa sama pendetanya. Tadinya juga begitu. Di tempat kerjanya juga. Rajin. Tekun. Jujur. Tapi gak naik-naik nih pangkat gue. Jabatan gue gak naik-naik. Ini orang baru udah cepet naik nih. Gue udah jujur. Tetap aja gak dianggap. Ya udah. Akhirnya apa? Ikutan kolusi, korupsi. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kalau tadi Kak Erik mengatakan, kalian adalah generasi kreatif. Tapi begitu masuk gereja, kekreativisannya ya, itu hilang. Generasi kreatif masuk gereja, kreatifnya hilang. Kalau saya bilang, kalian adalah generasi muda yang kuat. Begitu kuat menyembah Tuhan di dalam gereja. Tapi bagaimana ketika keluar dari gereja? Apakah masih sekuat itu penyembahannya? Penyembahan itu bukan hanya bicara soal musik. Penyembahan itu lebih dalam dari musik. Penyembahan itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. That is worship. Kalau 1 ayat 23 katakan apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Yang terbaik seperti untuk Tuhan. That is worship. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita di luar gereja? Apakah sekuat itu penyembahan kita? Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan pengusaha, beberapa teman pengusaha, dan ada beberapa di antara mereka yang juga sudah menjadi pengerja di gereja. Semua Kristen. Dan dalam kesempatan yang santai mereka curhat. Dia bilang, Pastor, keadaan sekarang gak mungkin. Susah, Pastor, untuk menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam dunia kerja. Loh, kenapa? Ya karena proyek-proyek yang kami lakukan ini yang berhubungan dengan pemerintah. Bahkan juga yang berhubungan dengan swasta. Gak sedikit Pastor pejabat-pejabatnya, orang-orang pentingnya di perusahaan itu dan instansi itu yang mau bermain. Mereka minta komisi kalau proyek ini dikasih ke kita, tapi minta komisi. Artinya harus kompromi kan. Padahal jelas itu pelanggaran hukum. So, jadi kenapa? Masalahnya apa saya bilang gitu? Ya gak mungkin Pastor. Tapi Alkitab menunjukkan kok. Bagaimana Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego dia gak mau kompromi sama dosa bisa kok. Ya itu kan mereka kan nabi-nabi Pastor. Men saya bilang gitu. Kamu mau duluin mana? Kenikmatan atau ketaatan? Kekristenan bicara ketaatan. Ketaatan harus lebih dulu bukan kenikmatan. Kalau dunia mengajarkan kenikmatan. Nah jadi itu yang terjadi. Padahal kalau di gereja, wah amin, haleluya gitu kan. Ya. Tapi begitu masuk ke dunia kerja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nyerah. Ikutin aja deh apa yang dunia mau. Yang penting dapur ngebul. Apa itukah kekristenan? Kalau kekristenan yang seperti itu, gak heran. Banyak orang yang gak tertarik lagi ke gereja. Gak tertarik lagi sama kekristenan.
Penyembahan yang kuat akan menghasilkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Buktinya tertulis di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47. Jemaat mula-mula mereka dikatakan sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang. Itu. Semakin disukai orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lihat di sebelah-sebelah kita. Masih ada kursi-kursi yang kosong. Apakah cuma sampai di sini Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa? No. Bagaimana respon kita? Tidak adanya diskon membuat penyembahan kualitasnya menurun. Yang ada cuma teriakan-teriakan kosong, saudara. Tanpa dampak supranatural. Jemaat mula-mula. Mereka disiplin, mereka konsisten, mereka penuh Roh Kudus. Dan waktu mereka memuji menyembah Tuhan, mereka disukai semua orang. Jadi kalau kita terus disiplin dan konsisten melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Seperti rajin, berbuat baik, jujur, taat. Saudara pasti akan menuai. Amin. Sebab yang kamu tabur, pasti akan kamu tuai. So mari kita perhatikan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Roh Kudus. Untuk disiplin dan konsisten ini, andalkan Tuhan. Yesus sudah bilang, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu agar kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga bisa terus punya disiplin dan konsisten. Kita bisa diskon dan kita jadi asik. Sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk bisa berekspansi. Maka kita harus dalam kondisi penuh. Katakan sama-sama penuh. Sekali lagi penuh ini adalah akronim singkatan dari yang pertama, penyerahan total kepada Tuhan. Filipi 1 ayat 21 mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Penyerahan total, berserah bukan nyerah. Berserah juga bukan pasif. Diam, gak bikin apa-apa, enggak. Berserah kepada Tuhan artinya sepakat, setuju sama Tuhan. Bukan pasif tapi aktif melakukan kehendak Tuhan. Itu berserah. Dan kalau kita berserah total sama Tuhan, kita pasti mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan. Apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Mintalah dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti ada kuasa dunamos yang menyertai kamu. Kamu pasti mengalami kepenuhan Roh Kudus yang membuat kamu bisa diskon sampai akhir. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Beli pepaya di Jalan Belitung. Orang percaya pasti untung. Tapi kan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Dari penuh, U-nya adalah utamakan kerukunan. Mazmur 133 ayat yang pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Agar kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah jaga kerukunan. Karena sesuatu yang baik, sesuatu yang indah di mata Tuhan, waktu Tuhan melihat kita hidup rukun. Rukun itu bukan berarti gak ada masalah. Ya, hidup ini gak pernah absen dari masalah. Memang hidup ini banyak cobaan. Kalau sedikit namanya cobain. Ya, tantangan pasti ada. Ada gesekan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, tapi it's okay, kamu jadi besi. Jangan jadi amplas. Emang amplas bisa juga mengasah besi. Tapi amplas itu kalau udah gak tajam lagi dibuang. Kalau besi terus dipakai, makin tajam makin dipakai. Karena yang dicari itu pisau yang tajam kan. Bukan pisau yang tumpul. Nah oleh karena itu,
Seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa hubungan yang rukun itu enggak terwujud secara tiba-tiba. Rukun itu harus diusahakan. Ketika terjadi masalah di dalam keluarga, dengan saudara kamu, dengan orang tua kamu, dengan teman kamu, ya, bisa aja terjadi gesekan yang menyakitkan. Tapi ingat, bagaimana kita menjaga kerukunan ini? Harus diusahakan. Hubungan yang rukun bukan berarti bebas masalah. Agar bisa rukun dibutuhkan pengenalan satu dengan yang lain. Kenapa ya kakak kok kayak begitu sih? Kenapa adik kok begitu? Konflik itu terjadi karena kurangnya mengenal satu sama lain. Makanya terjadi konflik. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan katakan kerajinan tanpa pengetahuan itu tidak baik. Kita harus terus belajar. Mencari tahu bagaimana orang tua kamu yang disukain apa sama orang tua kamu. Supaya tidak terjadi konflik, apa sih sebetulnya yang diinginkan orang tua saya? Apa sih yang diharapkan oleh anak saya? Apa sih yang diinginkan oleh teman saya ini? Dia tuh orangnya seperti apa ya? Ada keinginan tahu untuk mengusahakan kerukunan, perdamaian. Nah, oleh karena itu untuk bisa rukun dibutuhkan toleransi. Katakan sama-sama toleransi. Ya, memang kita manusia dilahirkan ada benih dosa. Di mana salah satu wujud daripada dosa adalah egois. Tapi kita enggak menyerah dengan keegoisan kita kan. Roh Kudus mengajar kita. Roh Kudus adalah penolong kita. Nah, kita perlu belajar bagaimana menjadi manusia yang bertoleransi. Untuk kerukunan itu bisa terus terjaga. Supaya kerukunan itu tetap ada, dibutuhkan kemurahan untuk mengampuni. Amin. Nah, ketika saudara bisa hidup rukun, maka janji Tuhan apa? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Karena Tuhan senang waktu kita hidup rukun, maka Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan akan memenuhi kita dengan roh-Nya. Dan saudara yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, pasti akan terus mengalami kepenuhan Roh Kudus yang membuat kamu bisa diskon sampai akhir. Amin. Nah, oleh karena itu, kalau ada di sini yang sudah menikah, buat suami istri, ingat aja, Upin Ipin beli lilin. Kalau udah kawin, jangan cari yang lain. Amin. Nah, buat yang masih pacaran, beli bakmi sama ikan teri. Kalau rukun, udah aja jadi suami istri. Oke. Udah jomblo katanya gitu. Oke, yang terakhir karena waktu terus berjalan. Dari penuh, haknya yang terakhir adalah hindari kompromi dengan dosa dan keduniawian. Yakobus 4 ayat 4 katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, hindari kompromi dengan dosa dan keduniawian. Pertanyaannya adalah, kapan kompromi itu dimulai? Kompromi itu dimulai ketika firman Tuhan diragukan. Kompromi itu dimulai ketika kehadiran Roh Kudus diabaikan alias dicuekin. Yang lagi pacaran, dia bilang sama pacarnya, kita kan udah saling cinta, kita kan pasti kawin. Gak apa-apalah kita having sex. Guys, dengar, seks itu bukan untuk cinta. Seks itu untuk pernikahan. Seks di dalam pernikahan yang kudus itu keindahan. Tapi seks di luar pernikahan bukan keindahan, tapi bencana. Begitu juga di tempat kerja, di kantor. Udahlah, kita bohong demi kebaikan. Pernah dengar gitu, berbohong demi kebaikan? Nah, itu kompromi dengan keduniawian. Sikap yang terus dilanjutkan seperti itu sama dengan mengabaikan Roh Kudus.
Daniel hidup di Babel yang sangat duniawi sekali. Tapi inilah rahasianya Daniel, dia memiliki excellent spirit dan dia bisa mengalami kedahsyatan Tuhan karena dia tidak mau kompromi dengan kenajisan. Dia disiplin dan konsisten dalam berdoa, memuji Tuhan 3 kali sehari. Dari dia muda sampai lanjut usia. Bagaimana dengan kalian? Daya tarik duniawi itu semakin kuat. Arusnya semakin dahsyat baik di tempat kerja, di marketplace maupun di gereja. Kita begitu semangat menyanyikan lagu tadi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin. Apa iya? Apa iya sudah hidup seperti lagu yang kita nyanyikan tadi? Kompromi terhadap dosa dan keduniawian itu menempatkan kita pada posisi sebagai musuh Allah. Dan itu berbahaya, men. Orang yang tidak konsisten, bicara lain, tapi kelakuannya lain, itu namanya kelainan. Kita kan gak suka disebut kelainan kan? Gak suka kan? Tapi ada berapa banyak di antara kita yang punya kelainan? Bilang sama sebelahnya, kayaknya gue tahu siapa dia deh. Tapi bukan gue kok gitu. Bicara lain, kelakuan lain. Kalau saudara hidup suci, saudara akan mengalami kebahagiaan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya dia akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Ada tertulis tentang Bezalel dan Aholiab. Bezalel adalah wakil arsitek dalam pembangunan kemah suci. Di dalam Keluaran pasal 31 ayat yang ketiga dikatakan, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. And I have filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kind of skills. Jadi kalau saudara dipenuhi oleh roh Allah, maka saudara akan menjadi pribadi yang penuh hikmat Allah, penuh dengan understanding, penuh dengan pengetahuan, knowledge, ditambah lagi saudara tekun belajar, maka saudara akan bertambah pengetahuan saudara, ditambah lagi saudara dengan tekun, saudara akan memiliki keahlian di segala macam pekerjaan kamu. Dan saudara akan menjadi bintang di bidang di mana kamu berada. Itu yang membuat orang-orang akan melirik kamu. Dan orang-orang akan mau mendengar kabar baik dan kabar keselamatan dari kamu. Hey man, gue lihat lu sekarang berubah. Kok lu makin jago sih di IT lu nih. Kok lu makin hebat sih. Lu kok bisa ngerjain project ini dalam waktu yang di bawah ekspektasi kita dan hasilnya luar biasa. Karena saudara dipenuhi dengan hikmat Allah. Saudara dipenuhi dengan pengetahuan dan pengertian yang semakin baik, semakin tajam, semakin tajam. Tapi kalau kamu memble, kamu gak bisa dipercaya. Skill bekerjanya juga di bawah standar alias biasa-biasa aja. Siapa yang mau lihat kamu? Dilirik aja enggak, apalagi didengar. So bagaimana bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Bagaimana bisa menjadi penjala manusia? Perjumpaan dengan Allah, itu yang membuat kita yang sudah dibaptis Roh Kudus, akan selalu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang membuat kita bisa diskon sampai akhir. Amin. Makanya jangan kompromi. Kalau hari ini masih ada yang kompromi dengan dosa dan keduniawian, yuk bertobat. Amin. Karena makan pepaya, makan obat. Orang percaya pasti cepat bertobat. Amin. Jangan ke Cibitung cuma beli soto babat. Jangan kalau udah buntung baru bertobat. Udah terlambat, ya. So, kesimpulannya ini. Untuk kita bisa
disiplin dan konsisten dengan kebiasaan yang baik, disiplin dan konsisten melakukan kebenaran, kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Caranya gimana? Penuh. Penyerahan total kepada Tuhan, utamakan kerukunan, hindari kompromi. John Maxwell bilang begini, small disciplines repeated with consistency every day lead to great achievement gained slowly over time. Disiplin yang kecil yang diulang-ulang dengan konsisten setiap hari. Walaupun kelihatannya pelan, tapi seiring berjalannya waktu akan mengarah kepada pencapaian yang besar. Amin. Mulai deh dulu dengan bekerja yang rajin, dengan konsisten, ya, sekolah dengan tekun, ya, yang melayani di gereja juga. Coba layani dengan hal-hal yang kecil aja, disiplin dan konsisten. Dan pastikan kamu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan percayalah, result never betray effort and pray. Amin. Saudara diberkati? Are you blessed? Pohon jati, bukan pohon kedondong. Kalau diberkati, minggu depan datang lagi dong. Tuhan Yesus memberkati. Mari Kak Erik dan teman-teman, kita bangkit berdiri sama-sama yuk, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Saya nggak tahu bagaimana keadaan teman-teman semua hari ini. Tapi di waktu yang ada beberapa menit ini,